Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa informasi terupdate dan juga terkini yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini lebih kurangnya ada sekitaran 3 informasi yang bakalan gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru yang masuk ke dalam entitas cryptocurrency. Pertama, kita akan membahas mengenai persetujuan Bitcoin Spot ETF yang sebelumnya telah diajukan oleh beberapa big company. Dan salah satunya ada BlackRock, Fidelity, ARK Investment, Bitwise, dan lain sebagainya. Selain itu pun kita akan membahas juga mengenai harapan dari salah seorang founder perusahaan MicroStrategy, yaitu Michael Saylor, yang telah mengharapkan bahwa demand terhadap Bitcoin akan berlipat ganda. Dan untuk informasi yang terakhir, ada salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang telah memberikan warning terhadap para pelaku pasar ataupun investor yang telah menyarankan untuk mengalihkan aset-aset para pelaku pasar ini terhadap raja cryptocurrency yaitu Bitcoin sebelum arus masuk itu tersedot terhadap Bitcoin. Jadi kemungkinan menurut salah seorang pakar analisis cryptocurrency tersebut pun bahwa sebetulnya para pelaku pasar ataupun investor ketika sudah mendapatkan cuan ataupun keuntungan dan juga return dari beberapa altcoin akan finish di raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sangat indah sekali untuk kita pandang karena dalam volume perdagangannya pun sedang terjadi kenaikan di atas 18%. Begitupun dengan market cap secara global sedang terjadi kenaikan hampir 3% dan dari total market cap kali ini di 1,37 triliun US dollar. Dan kita pun bisa melihat untuk Bitcoin sedang menguat kali ini dan juga mengalami kenaikan di atas 3% atau lebih tepatnya di 3,77%. Dengan kisaran harga saat ini untuk Bitcoin di 36.792 US dollar. Begitupun juga dengan Ethereum, BNB, XRP, dan juga beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini. Karena mungkin terbawa arus juga dari salah satu raja cryptocurrency yaitu Bitcoin yang sedang terjadi kenaikan di atas 3%. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, kali ini ada salah seorang akun Twitter Bitcoin Archive yang telah membagikan informasi sangat positif dan juga menarik sekali dalam 8 hari ke depan. Bahwa menurut salah seorang akun Twitter tersebut, dari beberapa big company yang sebelumnya telah mengajukan Bitcoin Spot ETF, pada akhirnya akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi analis Bloomberg telah mengatakan besok ada waktu 8 hari bagi SEC untuk menyetujui semua atau setara dengan 12 ETF spot Bitcoin sekaligus. Kalian bayangkan ada 12 entitas ataupun 12 big company dan juga perusahaan yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat dan pada akhirnya akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi ini adalah salah satu good news yang sangat menarik sekali dan juga mungkin dengan adanya informasi seperti inilah yang telah menguatkan Bitcoin terjadi kenaikan di atas 3%. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu pernyataan dari salah seorang founder perusahaan MicroStrategy yaitu Michael Saylor, yang kali ini telah berharap permintaan Bitcoin berlipat ganda setelah dibelah dua dan juga mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin. Jadi menurut salah seorang founder dari perusahaan MicroStrategy tersebut bahwa ketika terjadinya halving, apalagi dibarengi juga dengan persetujuan Bitcoin Spot ETF, maka permintaan terhadap Bitcoin akan berlipat ganda ya. Jadi itu adalah dua faktor yang bisa memicu dan juga mendorong harga untuk Bitcoin mencapai new all-time high. Dengan permintaan Bitcoin meningkat 2 kali lipat, kata Michael Saylor, dan ketua MicroStrategy yaitu Michael Saylor telah membahas prospek masa depan terhadap Bitcoin dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada hari Senin. Eksekutif pro Bitcoin ditanya tentang faktor-faktor yang akan menaikkan harga Bitcoin. Dan Michael Saylor telah menjelaskan bahwa pasokan dan juga permintaan Bitcoin saat ini seimbang. Namun dia menekankan bahwa ada dua peristiwa yang akan meningkatkan harga mata uang kripto dan juga penurunan separuh pada bulan April tahun depan.
ketika pasokan Bitcoin berkurang setengahnya dan juga persetujuan yang akan datang dari dana yang telah diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF oleh US Securities dan juga Komisi Bursa yaitu SEC. Dan dia juga telah menekankan bahwa setelah halving dan juga peluncuran ETF Bitcoin Spot, permintaannya setidaknya meningkat 2 kali lipat. Jadi, satu-satunya hal yang akan disesuaikan adalah harga agar bisa dipasarkan. Wow, ini tentunya menarik sekali ya menurut apa yang telah disampaikan oleh salah seorang founder dari perusahaan MicroStrategy yaitu Michael Saylor pada saat diwawancara oleh Fox Business. Jadi secara singkatnya, apa yang telah dinyatakan oleh Michael Saylor, salah seorang founder dari perusahaan MicroStrategy, bahwa ada dua faktor ataupun dua peristiwa yang mungkin akan meningkatkan harga mata uang cryptocurrency dan khususnya adalah Bitcoin. Pertama, akan terjadinya halving Bitcoin yang bertepatan di bulan April tahun 2024. Selain itu pun akan dibarengi juga dengan persetujuan Bitcoin Spot ETF oleh salah satu regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi dengan dua peristiwa ataupun dua faktor tersebutlah yang akan memicu terhadap peningkatan harga untuk Bitcoin, bahkan mungkin bisa saja Bitcoin mencapai new all-time high. Walaupun memang kondisi saat ini terhadap permintaan dan juga supply untuk Bitcoin sedang seimbang, tetapi ketika dua peristiwa tersebut bisa terjadi dan juga terrealisasi, tidak menutup kemungkinan Bitcoin akan berlipat ganda. Jadi itulah yang telah disampaikan dan juga dinyatakan oleh salah seorang founder MicroStrategy ataupun Michael Saylor pada saat diwawancara oleh Fox Business. Dan untuk kata penutup, menurut ketua MicroStrategy yaitu Michael Saylor telah menyarankan investor untuk memperhatikan halving dan juga persetujuan ETF Bitcoin Spot dengan mencatat bahwa 12 bulan ke depan akan sangat menguntungkan untuk kelas aset. Ya, jadi sudah jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh salah seorang founder dari MicroStrategy yaitu Michael Saylor, bahwa kita masih memiliki waktu 12 bulan ke depan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar dari Bitcoin. Dan untuk informasi yang terakhir, bahwa salah seorang analis top telah mengatakan penembusan Bitcoin bisa menyedot kehidupan altcoin dan inilah targetnya untuk Bitcoin. Jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini yang bisa gua dapatkan dan juga gua simpulkan dengan apa yang telah disampaikan oleh salah seorang pakar analisis cryptocurrency terhadap kata-kata menyedot kehidupan altcoin, bahwa mungkin sebetulnya terhadap beberapa para pelaku pasar ataupun investor ketika mendapatkan suatu keuntungan dari beberapa altcoin, pada akhirnya dana tersebut akan dimasukkan ke dalam salah satu raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan di sini pun dia telah menjelaskan kembali bahwa pedagang kripto yang banyak diikuti memperingatkan bahwa altcoin menghadapi pandangan bearish jika Bitcoin mencapai harga tertinggi lokal baru. Dan analis nama samaran Blance memberitahu terhadap 226.000 pengikutnya di platform media sosial X bahwa alasan altcoin berkinerja baik saat ini karena Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran tertentu selama 8 hari terakhir. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini yang telah dijabarkan oleh salah seorang pakar analisis cryptocurrency terhadap 226.000 followersnya di platform media sosial X, bahwa kenapa sekarang altcoin sedang berkinerja baik walaupun Bitcoin juga sedang berkinerja baik. Karena Bitcoin masih diperdagangkan di dalam area tertentu selama 8 hari terakhir. Tetapi akan beda cerita ketika Bitcoin telah mencapai harga tertinggi lokal baru. Mungkin disitulah akan dimulainya bahwa Bitcoin akan menyedot terhadap arus masuk dari beberapa altcoin ke dalam Bitcoin. Namun jangan salah, begitu Bitcoin keluar, itu akan menyedot kembali kehidupan altcoin Anda. Dan menurut pendapat saya, saatnya untuk mengalihkan fokus kembali ke raja Bitcoin. Dan menurut analis yang telah menerapkan teori Elliott Wave, dalam analisis teknisnya, Bitcoin saat ini berada pada gelombang keempat sebelum pecah. Dan teori Elliott Wave berteori bahwa tren utama harga suatu aset bergerak dalam pola 5 gelombang. Berdasarkan grafik Blance, Bitcoin kini memiliki satu langkah lagi untuk menyelesaikan tren bullish yang dimulainya bulan lalu. Bitcoin bisa saja melonjak hingga 42 ribuan dolar dan seterusnya pada gelombang kelima menurut Blance. Ya, jadi mungkin pertama kali ini untuk Bitcoin sedang berada di dalam area tertentu untuk diperdagangkan, dan itulah yang telah menyebabkan altcoin masih berkinerja baik. Tetapi ketika Bitcoin telah mencapai level tertinggi lokal barunya, disitulah akan dimulainya penyedotan terhadap arus masuk dari altcoin yang akan masuk ke dalam Bitcoin. Tetapi menurut salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang bernama Blance tersebut, bahwa ketika Bitcoin sudah keluar dari zona tersebut, pada akhirnya dana yang ada di dalam Bitcoin akan mengalir lagi terhadap beberapa altcoin. Dan mungkin itulah yang dinamakan sebagai alt season. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.